Indonesia memang dari dulu terkenal dengan hal-hal mistis, seperti santet atau bahkan urban legend yang kini masih banyak dibahas. Bahkan banyak orang yang masih percaya dengan adanya makhluk-makhluk tersebut di zaman sekarang. Oleh karenanya, jangan heran apabila masih banyak masyarakat yang masih meyakini adanya mitos-mitos ini loh. Mungkin beberapa di antaranya pernah kalian dengar nih. Yuk kita simak 5 urban legend Indonesia yang terkenal. Yang pertama adalah Nyi Roro Kidul. Seluruh masyarakat Indonesia pasti familiar dengan kisah Nyi Roro Kidul. Sebagai Ratu Pantai Laut Selatan, sosok ini telah mendasari salah satu mitos paling populer di Indonesia, yaitu larangan menggunakan baju hijau di bawah wilayah kekuasaannya. Kegemarannya pada warna hijau dipercaya menjadi salah satu faktor yang digunakan saat memilih manusia sebagai pasukan atau pelayan pribadinya. Hilangnya korban yang sebenarnya hanya terseret ombak sering dijadikan bukti kebenaran kehadirannya. Walaupun sudah dianggap mitos, himbauan ini ternyata masih sering dikampanyekan loh oleh warga lokal dan juga pemerintah kepada para wisatawan. Yang kedua adalah hantu jeruk purut. Kisah mistis TPU Jeruk Purut tengah menjadi urban legend di masyarakat Jakarta. Dikutip dari beberapa sumber, biasanya pengunjung mulai melakukan uji nyali sekitar pukul 23.00 malam sampai 03.00 dini hari. Dikisahkan oleh seorang penjaga makam setempat, sosok pastor menenteng kepalanya sendiri tengah mencari tempat persemayamannya yang terletak di unit Kristen di pemakaman Tanah Kusir. Sedangkan ia berada di pemakaman Jeruk Purut. Sosok hantu pastor kepala buntung digambarkan mengenakan jubah hitam yang selalu ditemani oleh anjingnya yang setia. Menurut keterangan para saksi yang melihat sosok ini, keberadaannya ditandai dengan lolongan anjing. Juru kunci makam Jeruk Purut mengungkapkan bahwa sosok pastor merupakan korban salah bacok di zaman Belanda. Pembacokannya menganggap bahwa ia adalah penjajah, yang sebenarnya ia telah menjadi warga negara Indonesia. Urban legend selanjutnya adalah Nenek Gayung. Di Indonesia, siapa yang tak kenal dengan sosok hantu Nenek Gayung yang sempat ramai dibicarakan di bulan Desember 2011 hingga Januari 2012. Walau kehebohannya hanya 1 bulan, bukan berarti Nenek Gayung tidak terkenal. Rumor mengatakan bahwa Nenek Gayung biasanya muncul tiba-tiba di pinggir jalan dengan membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar untuk memandikan jenazah. Konon dulunya dia adalah manusia biasa yang ingin menguasai ilmu hitam. Karena syarat untuk menguasai ilmu hitam tersebut, dia memerlukan beberapa tumbal supaya dia dapat menyempurnakan ilmunya. Nenek Gayung digambarkan seorang nenek-nenek berpostur pendek dengan pakaian atau kebaya serba hitam. Rambutnya acak-acakan, berwarna putih, kulitnya berwarna putih pucat, dan matanya yang sipit. Nenek misterius ini diceritakan pernah muncul di salah satu kota besar yang ada di Indonesia pada waktu sore hari. Jika kalian bertemu Nenek Gayung di jalan, jangan sekali-kali kalian menegurnya dan jangan sampai kalian menjawab ketika dia bertanya. Konon katanya, siapapun yang bertemu atau berbicara dengannya, orang tersebut akan mati dan menjadi salah satu tumbalnya untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Urban legend Indonesia selanjutnya adalah setan budak atau hantu budak. Peristiwa kecelakaan yang sering terjadi di perlintasan kereta api tak hanya dilihat dari sisi teknis maupun non-teknis. Masyarakat Indonesia yang masih kental dan percaya dengan hal-hal yang berbau supranatural kerap mengaitkan peristiwa tersebut dengan sosok gaib yang ada di sana. Salah satu yang menjadi sebuah legenda yang diceritakan secara turun-menurun adalah keberadaan setan budak atau makhluk gaib yang dipercaya membuat manusia lalai hingga berujung pada kecelakaan. Keberadaannya sendiri masih samar dan tidak jelas asal-usulnya.
Keberadaan setan budak telah menjadi sebuah urban legend yang begitu melekat di masyarakat. Sosok gaib satu ini dianggap sering mencelakakan manusia di sekitar perlintasan kereta api dengan cara menutup kuping targetnya. Alhasil, mereka yang jadi korban sering tidak mendengar atau budak dengan suara sirene ataupun suara orang sekitar yang memberi peringatan. Mungkin dari hal itulah julukan setan budak disematkan. Nah, urban legend terakhir versi buku saku adalah kolor ijo. Awal tahun 2003, Indonesia sempat diguncangkan oleh berita menyeramkan dengan keberadaan kolor ijo yang meresahkan warga. Saking populernya, kolor ijo sempat juga hingga dibuat film horor berjudul Teror Kolor Ijo. Kolor ijo konon merupakan manusia jadi-jadian yang menganut ilmu hitam untuk mencari mangsa demi kekayaan instan atau pesugihan belaka. Kolor ijo memiliki misi untuk meniduri wanita-wanita secara paksa. Bukan hanya pesugihan, konon kolor ijo melakukan hal itu juga untuk menyempurnakan ilmu hitam yang ia pelajari. Sosok kolor ijo sendiri digambarkan yaitu seorang laki-laki, tinggi besar, berbulu dan bercelana pendek berwarna hijau. Oleh karena itu, ia dijuluki kolor hijau. Seperti genderuwo kolor ijo bisa menyerupai seseorang yang kita kenal. Makanya korban dari kolor ijo konon adalah perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya bekerja jauh dengan menyamar menjadi suaminya yang pulang ke rumah. Selain itu, mitos untuk menangkal kedatangan kolor ijo, konon kolor ijo takut dengan bambu kuning. Maka dari itu, pada saat itu, banyak orang memajang bambu kuning di pintu rumah-rumah mereka untuk menghalau adanya kolor ijo. Nah, itu tadi 5 urban legend Indonesia versi buku saku yang terkenal. Menurutmu, mana yang paling seram? Terus dukung channel kami dengan klik like, komen, dan subscribe.